Saya yang bikin, misalnya alhamdulillah saya yang dipercaya membuat kampungnya SBY, Madura, Garamnya, Morotai, MP3I. Kalau khusus pulau, kebetulan alhamdulillah pemerintah pusat banyak mempercayakan kepada. Maka tadi saya keliling pulau untuk melihat bagaimana masalah-masalah di pulau. Kita tahu sekarang air laut naik. Sekarang air laut naik sekitar menjelang 10 cm. Nah, di tahun 2100 dalam penelitian 110 cm air laut naik. Tapi akibat dari setiap 1 cm itu berpengaruh 10 kali lipat. Jadi kalau 10 cm pesisir tak akan habis 1 meter paling tidak. Kalau 20 cm 2 meter, kalau 110 cm 11 meter habis kita punya pesisir. Maka sekarang persoalan pesisir menjadi banyak masalah ya, karena kondisi itu. Makanya perlu namanya mitigasi. Kalau kita semua konsep, semua pikiran-pikiran kita coba bagaimana Makassar kita rancang masa depan baru dengan 2 kali tambah baik, insya Allah Makassar dan semua pulau-pulaunya menjadi percontohan di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak terlalu panjang bicara di sini, ya. Tapi paling tidak ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Memang ada sedikit keanehan dari proses saya setelah saya menerima amanah itu. Saya tidak pasang baliho. Kenapa saya tidak pasang baliho? Saya tidak pasang baliho. Baru kini saya pasang baliho. Ternyata baliho itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Kalau kita misalnya sakit, terus kita lihat baliho besar, terus sembuh ki, saya pertama pasang baliho. Ternyata kalau kita sakit, kita lihat baliho besar, tidak sembuh ki. Jadi manfaat tidak ada manfaat langsungnya. Saya agak malu kalau saya misalnya pasang begini ada tampangku, baru tidak ada manfaatnya. Malu kan? Makanya saya pertama buat adalah kartu. Jadi kartu yang namanya jaminan sosial keluarga serbaguna, disingkat jam surga. Jam surga ini, ya. Kenapa jam surga? Jadi ini adalah kartu kalau kita pegang, tidak usah tunggu jadi wali kota, langsung berfungsi. Tadi saya bawakan di Langkai sudah ada yang meninggal satu pemegang kartu ini. Jadi saya langsung bawakan asuransinya tadi di sana, diserahkan. Kasihan sangat dramatis. 3 hari lalu dia meninggal, istrinya yang menerima santunan itu sangat-sangat terharu. Sudah ada sekitar 12 yang penerima ini. Artinya jangan bikin janji dulu. Masyarakat ini terlalu bosan dijanji. Ya langsung mau bagaimana bisa manfaat. Utamakan manfaat. Kalau janji semua orang bisa janji. Manfaatnya dulu. Maka ini kita jalankan. Nah, baru setelah ada kartu, baru kupasan tommy godong itu baliho besar, supaya kita bisa memperkenalkan diri lebih baik. Ini kalau gambar-gambar ini kebetulan saya di Papua, bikin pulaunya kampungnya Pak Menteri Kelautan dulu. Ada bisikan tadi, mau diterangkan dulu ini apa nih kode-kodean dan semua di sini. Pertama, tabe daeng, seperti beliau sampaikan. Tabe daeng itu adalah salah satu ungkapan yang paling tinggi dari peradaban kita. Tabe daeng itu mulai dari tabe daeng karaeng sama daeng beca, itu orang tidak keberatan. Tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak siang, tidak malam. Dalam keadaan apapun, tabe daeng itu adalah suatu ungkapan yang masuk dalam hati. Jadi dia bukan membuka waktu, tapi dia juga membuka hati. Jadi tabe daeng. Terus anak lorong Makassar, saya ini lahir di lorong, besar di lorong, kawin di lorong. Biasanya orang itu jadi puntinto di lorong, anak lorong asli, yang asli. Biasa orang kalau misalnya maju jadi wali kota, yang tinggi-tinggi yang dipamerkan. Jagona apa? Kalau saya tidak godong, anak Lorona Makassar. Saya bangga menjadi anak Lorona Makassar. 650 karyanya terbukti di 71 kota. Alhamdulillah. Saya ini tidak suka ke narsis, tidak suka ke ria. Tapi kata orang dimarahi tonga. Jangan sampai dia bilang begini, kau memberitahu masyarakat
Karena jangan sampai kau dikalahkan sama orang zalim yang tidak berbuat apa-apa, tapi dia menyampaikan masyarakat seolah-olah berbuat apa-apa. Padahal kau adalah memang sudah berbuat apa-apa, memang begitu. Sampaikan ke masyarakat, kau zalim kalau tidak sampaikan ke masyarakat. Baru Tompik saya tulis begitu kok. Saya tidak suka sebenarnya memamerkan itu. Kalau ini lebih bagus saya bicara uang kalau tulis itu, tapi karena ini politik mesti disampaikan ke masyarakat. Kemudian apa itu masa depan baru? Di dalam Al-Quran dikatakan, tidak akan kuubah nasib suatu kaum kecuali dia merubahnya dari dalam dirinya sendiri. Jadi Allah tidak bilang akan kuubah, dia bilang tidak akan kuubah. Mulai dari kata tidak, artinya apa? Kalau kita tidak bergerak, maka kita tidak akan pindah. Kalau kita tidak merubah, maka satu kaum ini tidak akan berubah. Kemudian ada hadis atau di Al-Quran tabe Pak Imam, saya tidak terlalu paham ini. Celakalah seseorang kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Artinya hari esok itu harus lebih baik. Apa itu hari esok? Masa depan. Masa depan, tapi niat onde benan itu masa depan baru. Apa itu 2 kali tambah baik? Singkama matematika. Saya diprotes oleh forum dosen. Dia bilang, Pak Dani membuat kesukaran kepada masyarakat. Saya bilang, Prof, tabe kok dong. Yang kita menganggap masyarakat Makassar itu tidak paham. Seluruh masyarakat Makassar sudah punya HP. Kalau kita lihat singkamatong HP anda, sini kimi, singkama HP. Itu akrab. Apa itu 2 kali tambah baik? Kalau Makassar termasuk di pulau ini menginginkan bahwa masa depan kita biasa-biasa saja, tidak perlu meningkat, jangan bisa maju jadi wali kota, percuma. Tapi kalau masyarakat mau masa depannya, hari esoknya 2 kali tambah baik, saya hadir untuk itu. Apa contohnya? Jangan sampai pitikana-kana ini. Bagaimana 2 kali tambah baik? Contoh, PAD kita, pendapatan asli daerah kita sekitar 350 miliar. RT RW, tabe RW sekarang insentifnya berapa ya? 100.000 diterima 3 bulan. Cocok itu? Cocok. 350 miliar PAD, RT RW insentifnya 100.000 per bulan. Saya coba ukur potensi PAD kita. Kita bisa punya PAD sampai 3,5 triliun. Tapi bagi saya jangan menuju 3,5 triliun. Ya nasa-nasa mau dulu 1 triliun mau. Makanya saya ada program menuju PAD 1 triliun. Kalau PAD 1 triliun, insentif RW insya Allah 1 juta per bulan. Di sini kimi 100.000 ke 1 juta 10 kali. Tapi bagi saya, biar dulu saya janji 2 kali tambah baik. Kenyataannya 10 kali tambah baik kan lebih baik daripada aku janji 10 kali tambah baik baru 2 kali ditambah baik. Kita mulai dengan tawadu, apa yang kita bisa, apa yang menjadi yang nyata gitu. Saya kira itu sebagai contoh, dan saya kira jangan terlalu lama juga karena banyak orang mau kelon juga di sini. Dan saya kira masyarakat juga menunggu itu. Sekali lagi terima kasih atas segala penerimaannya, terima kasih atas segala waktunya, terutama orang-orang tua kami, saudara-saudaraku, saribatangku, wabil khusus juga Pak Iwan dan rombongan dan Nasa dan teman-teman lain. Karena malam hari ini saya kira banyak hal yang kita bisa share ya. Jadi insya Allah saya akan turunkan tim saya. Paling pertama bagaimana mengatasi itu ini pulau ini aman terhadap abrasi. Kita sekarang persoalan paling jelas itu. Yang kedua tentunya masalah-masalah sosial yang ada di pulau. Saya lihat Pulau Baralompo sudah hampir menjadi pulau mandiri. Pulau itu harus mandiri energinya, mandiri airnya, dan mandiri
pangannya ada 3. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Saya lihat kita sudah hampir memenuhi itu, walaupun memang masih banyak yang kurang.